Memang firman itu adalah pedang bermata dua. Ketika kita menyampaikan atau kita bahkan menceramai ya, memberitakan Injil gitu ya. Itu kita bukan hanya saja menceramai orang itu untuk supaya bertobat, tetapi terlebih lagi kembali kepada kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga mengingatkan sebagai dirinya, sebagai kapasitas dirinya sebagai rasul, dia mengingatkan untuk kepada setiap kita, untuk kita terus ini loh, mengambil bagian dalam pertandingan untuk apa? Menguasai diri. Kita ini dituntut untuk belajar menguasai diri dalam segala hal. Bukan hanya perkara kalau dilihat di pasal 8 itu kan berbicara mengenai makanan yang nanti menjadi batu sandungan. Tetapi lebih daripada makanan itu, bagaimana hidup kita itu ketika kita ngomong ke orang, oh kamu ojo marah-marahan. Tapi yang ngomong ini marah-marahan. Oh kamu ojo mabuk-mabukan. Oh si ngomong ini dadane mabuk-mabukan. Ya kan? Ojo merokok. Si ngomong ini merokok. Gimana? Orang Kristen itu, orang yang percaya itu gak boleh merokok loh. Oh dadane loh, kamu lo merokok loh. Oh iya dah. Lah. Ya kan? Loh, omong orang Kristen, orang percaya itu nggak boleh omong kotor, omong meso-meso nggak lo? Loh, kamu baru saja ini meso. Loh, oh iya ya. Lah, ya kan? Orang Kristen, orang percaya itu nggak boleh nipu. Oh, kamu mantan penipu kan? Mantan. Saya sudah bertobat. Nah, oh, kamu juga penipu kan? Itu dulu. Sebelum saya mengenal Yesus. Itu dulu sebelum saya bertobat yang kedua kalinya. Itu dulu sebelum saya mengenal kasih karunia lebih dalam lagi. Mungkin itu dulu. Itu dulu memang. Tapi sekarang, setelah saya bertobat mengenal kasih karunia Allah Bapa, saya tidak lagi menipu. Ya kan? Saya tidak lagi merokok. Saya tidak lagi marah-marahan. Karena kita terus untuk melatih diri kita. Kita terus melatih diri karena kita itu ada di dalam suatu pertandingan. Pertandingan iman. Kita ini ada di dalam sebuah pertandingan. Pertandingan iman. Sampai dia datang atau kita dipanggil. Kita berada di dalam pertandingan iman. Maka kita harus melatih diri kita. Gak hanya melatih, menguasai diri. Sehingga kita itu, ketika kita dalam memberitakan Injil, bukan kita menjadi sandungan. Dan juga kita tidak ditolak. Kalau bahasa lainnya bisa didisqualified. Didiskualifikasi. Jadi yang semula kita dalam kualifikasi yang
dalam urutannya kita didiskualifikasi karena kita sudah tidak bisa, kita tidak nggak bisa bertanding. Jangan kita sampai kita sendiri yang ditolak. Justru mari kita sama-sama untuk saling kita membangun. Itulah sebabnya mengapa adanya persekutuan, perkumpulan orang percaya. Di sini kita boleh semakin menguatkan. Yang lemah, mari dikuatkan. Kita saling menguatkan. Kita saling memberikan semangat. Karena apa? Iman diuji bukan ketika happy-happy. Iman diuji itu ketika seseorang itu berada di dalam lembah kekelaman. Di situ iman itu baru diuji. Ketika seseorang berada di dalam lembah, di dalam keterpurukan, itulah iman itu diuji. Maka mari ketika kita berada di lingkungan orang-orang percaya, kita boleh semakin menguatkan. Tetap kuat Bu, Pak. Tuhan pasti pulihkan. Percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Percaya hari esok masih ada harapan. Percaya segala sesuatu yang kau hadapi itu sudah menurut takaran kekuatanmu. Dia yang akan memampukanmu. Tuhan memilih kita semua sebagai pemberita Injil, bukan karena kita pintar. Walaupun Anda bodoh, Anda bodoh, itulah yang dipilih Allah. Itu juga dicatat di 1 Korintus 1 itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang pintar itu loh. Dipermalukan Allah dengan cara melalui orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang juga taat kepada Tuhan. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi jangan minder, jangan berkecil hati kalau kita ada dalam golongan orang-orang bodoh. Saya ini orang-orang bodoh, saya ini orang bodoh. Saya ini nggak bisa, ya nggak ada keahlian apa-apa. Sudah tahu kan? Ya, nggak sama. Pencet-pencet not gini aja nggak bisa ya. Genjreng-genjreng ya nggak iso. Pernah belajar ya nggak iso-iso. Ya. Nggak bisa apa-apa. Nggak ada keahlian khusus. Nggak ada. Disuruh ngomong aja. Ya dulu orang gagap loh juga. Nggak bisa ngomong. Bukan AIOE nggak bisa. Tapi memang nggak bisa ngomong di depan. Ya, nggak ada keahlian apa-apa yang istimewa. Bahasa Inggris ya. Nggak bisa. Ya. Lah. Tapi itu kemurahan ya kan. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bingung. Kulitnya boleh, kulit impor. Ya. Tapi
ngomongin logatnya logat Jawa, medok Jawa ya. Ya. Bahasa, ya saya bahasa, cuma saya bisa 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa sing medok-medok ngono kuwi isa aku. Sing halus-halus ya isa-isa titik lah, kromo inggil. Ngomong bahasa Inggris ya gak iso. Tapi isonya itu sebuah kemurahan. Nah itu gak tahu kok bisa. Hanya dialah, hanya kepada Tuhan sajalah. Karena dialah saja yang memampukan setiap umatnya. Dia sajalah yang sanggup. Walaupun ngomong kayak gini rasanya juga nggak, ya bisa percaya nggak percaya. Kadang mungkin juga pernah orang ngomong, yes, ngomong cari enak ngomong gitu ya. Tapi ketahui memang, iman itu diuji. Bukan ketika kita mendapatkan sebuah hadiah, sebuah prestasi, sebuah hal-hal yang mengenakan. Tetapi iman kita itu benar-benar diuji ketika kita berada di dalam sebuah persoalan, permasalahan. Apakah tetap kita mau hati kita ini loh, mau tetap percaya kepada Tuhan, mau terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita boleh lolos, nggak hanya lolos, kita boleh lulus uji iman. Kita akan dapat mengatakan, kita akan dapat memberitakan kebenaran itu. Jadi janganlah khawatir, jangan berkecil hati, walaupun Bapak Ibu Saudara saat ini dipandang bodoh atau dipandang lemah oleh dunia. Percaya, Tuhan Yesus yang akan mengubahkan semuanya itu. Maka dari itu, mari datang dan nikmati. Nah, ini promosi. Hari Kamis nanti ya. Kenapa kok kita bisa? Saya nggak bisa untuk memblow up di sini. Karena itu juga materi untuk Kamis ya. Jadi mari datang untuk menikmatilah. Apa sih? Kok bisa sih? Kita itu yang bodoh, yang lemah itu bisa diubahkan. Bisa mengubahkan. Bisa membungkam. Itu karya Roh Kudus.